Bang Pakan panen yang ketiga ini harus disilase. Kalau tidak disilase ini bisa membuat keracunan kambing. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat bang pakan dengan batang singkong bisa panen setiap bulan. Jadi seberapapun populasi yang kita miliki kambing ya, tidak akan mengalami yang namanya kelaparan. Mau 100 mau 200 itu tidak akan kelaparan, asalkan luasan bang pakan yang kita miliki itu sesuai. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat bang pakan dengan daun singkong atau batang singkong. Nah, untuk kalian sebagai informasi awal, untuk teman-teman yang kambingnya tidak terbiasa memakan daun singkong, sebaiknya daun singkong ini ya, sebaiknya daun singkong dijemur dulu atau dilayukan atau disilase, setidaknya diinapkan dari saat panen ya. Jadi itu awal informasi dari kami. Oke, kita lanjut ke pembahasan bang pakannya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang peternak itu menanam batang singkong ya, usahakan singkong konsumsi atau singkong makan. Kenapa harus singkong ini? Karena inilah yang tidak beracun. Nah, jenisnya apa? Jenisnya bisa menggunakan singkong Garuda, singkong IR, atau singkong Medan, atau singkong mentega. Nah, jenis singkong-singkong ini yang tidak mengandung racun sianida. Tapi walaupun tidak mengandung racun sianida, kalau pemberiannya segar, dalam kondisi segar daunnya baru petik, kemudian perut kambing itu kosong, maka akan menjadi yang namanya kembung. Oke, kita lanjut. Penanaman batang singkong itu jaraknya adalah 70 kali 80 cm ya, jarak tanamnya. Ya, jarak tanamnya itu 70 kali 80 cm gitu teman-teman. Kemudian setelah usia 1 bulan atau 2 bulan yang batangnya tumbuh 3 seperti ini, sebaiknya dipanen, disisakan 1 ya, disisakan 1 batang. Nah, inilah panen pertama. Jadi panen pertama itu setelah usia 1 bulan atau 2 bulan seperti ini. Nah, jadi di panen pertama ini yang tumbuhnya lebih dari 1 batang ya, yang cabangnya lebih dari 1 cabang, itu dipanen kemudian disisakan 1 seperti ini ya. Nah, ini disisakan yang paling bagus, yang batangnya besar. Nah, ini cocok banget bagi petani sekaligus peternak karena keuntungannya banyak ini nanti. Begitu teman-teman ya. Jadi inilah panen pertama di usia 2 bulan. Jadi panennya itu bisa dimulai dari usia 1 bulan ya. Setelah dipupuk, tumbuh subur baru dipanen. Nah, begitu cara panen bang pakan yang pertama. Jadi inilah step yang bagus untuk dilakukan. Kemudian kalau ini hasilnya nanti banyak, ini bisa disimpan, disilase atau difermentasi dengan tambahan bahan yang lain. Begitu teman-teman. Dan setelah besar di usia 5 bulan, maka dipanen daunnya. Usia 5 bulan ini bisa dipanen daunnya. Kalau teman-teman bisa menjual batangnya, batangnya bisa dipanen pula seperti ini. Nah, ini dipanen batangnya untuk dijual, dijadikan bibit oleh orang lain ya. Nah, di tahap kedua ini kita bisa panen batang dan daunnya. Kalau teman-teman tidak bisa menjual batangnya, artinya teman-teman tidak bisa mendapatkan hasil
dari batang. Nah, kalau tidak bisa menjual maka bisa dipanen daunnya seperti ini. Nah, ini sudah di usia 7 bulan. Jadi ini sudah dipanen 2 kali. Ketiga kali yang barusan dipanen pagi ini yang tidak ada daunnya ini panen yang ketiga. Jadi di usia 2 bulan, kemudian di usia 5 bulan, lalu di usia 7 bulan. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang memiliki pekarangan. Mau luas ataupun mau sempit bisa diposisikan sebagai bang pakan guna dijadikan pakan kambingnya. Nah, kalau teman-teman ingin memiliki bang pakan yang subur, bagaimana cara pemupukannya? Pemupukan di awal itu setelah tanam tadi itu yang di awal itu di usia 1 bulan dipupuk dengan urea atau poska, kemudian di usia 5 bulan ya bisa dipupuk kembali setelah panen. Begitu ya, nanti dipanen lagi daunnya dipupuk kembali seperti itu. Kalau lahannya subur tidak perlu dipupuk kembali. Nah, seperti ini adalah daun yang dipanen yang kedua ini ya. Ini yang dipanen kedua seperti ini hasilnya teman-teman ya. Yang dipanen ketiga tadi yang tidak ada daunnya, jadi seperti itu. Ini panen yang kedua tanpa diberi pupuk ya. Jadi pupuknya itu saat tanam dulu. Jadi seperti itu. Nah, karena kita ini peternak, jadi kita bisa menanam ini di samping rumah, di samping kandang atau di peladangan atau di perkebunan. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian apa sih keuntungannya bang pakan jenis daun singkong? Keuntungannya adalah saat teman-teman nanti sudah memiliki stok makan yang lain selain daun singkong ini bisa dipanen setelah usia lebih dari 8 atau 9 bulan. Nah, ini bisa dibongkar, dipanenin umbinya, kita jual ke pabrik gitu ya. Dan ini singkong seperti ini tetap ada umbinya. Nah, ini contohnya nih. Karena ini di pekarangan maka dimakan oleh ayam nih ujungnya ini. Tapi yang satunya ini masih utuh tanpa dimakan ayam. Nah, seperti ini teman-teman. Ini satu lengan ya, sebesar lengan ini umbinya itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin beternak tapi kok tidak repot mencari pakan, ya harus menggunakan sistem ini begitu. Lalu apakah kalau kita mengandalkan pakan bang pakan yang kita miliki itu mencukupi? Ya tergantung luasan yang teman-teman miliki. Begitu teman-teman. Tinggal kita mengalihkan saja. Karena kebutuhan kambing itu per harinya itu 20% dari bobot badan yang dimiliki oleh kambing tersebut. Contohnya, kalau kambing tersebut itu bobotnya itu 10 kilo, berarti satu hari membutuhkan pakan hijauan sebanyak 2 kilo. Nah, seperti itu. Nah, kalau bobotnya itu 20 kilo, berarti ya 4 kilo kebutuhan pakan selama 24 jam. Gitu, minimal segitu teman-teman. Beda lagi kalau kebutuhan pakannya itu kering ya. Seperti konsentrat itu beda lagi hitungannya. Mungkin bisa cukup dengan 10%-nya. Begitu teman-teman. Nah, kalau 20% di daun singkong ini wajar karena ini kandungan airnya banyak. Nah, kalau teman-teman memiliki kambing 100 ekor ya, itu berapa kebutuhannya? Ya tergantung dikalikan saja. Satu batang ini kira-kira ada berapa kilo. Nah, begitu teman. Kalau teman-teman memiliki batang ini 1 kilo, berarti ya tinggal dikalikan saja begitu. Andaikan 1 kilo per batangnya bisa menghasilkan setiap harinya, sementara kambing membutuhkan 4 kilo, berarti 4 batang gitu teman-teman ya. 4 batang selama 30 hari begitu ya, kali 30 hari. Nah, kalau teman-teman itu kambingnya 1 ekor, berarti hanya
dikalikan saja seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau 1 kilo per batang, andaikan kalau 4 kilo berarti 4 batang kali 30, nah kan gitu kebutuhannya. Nah kalau memiliki kambing yang banyak, katakan 100 ekor ya dikalikan saja begitu. Jadi kebutuhannya itu tergantung besar kecil kambing yang teman-teman miliki. Kalau cempe dengan bandot yang usianya udah 4 tahun, 3 tahun kan beda cara pemberiannya gitu. Jadi ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang ingin beternak tapi tidak mau ngarit setiap hari ya. Bisa menggunakan sistem ini, bank pakan dari singkong yang nanti bisa memiliki 3 keuntungan. Yang pertama untung umbinya, yang kedua untung batangnya, yang ketiga untung daunnya. Nah jadi keuntungan inilah yang harus kita manfaatkan, dan ini cocok banget bagi teman-teman yang berada di desa yang memiliki pekarangan ataupun perkebunan atau ladang lah ya. Jadi seperti itu. Nah sekali lagi pun untuk pemberiannya supaya tidak keracunan itu sebaiknya disilase. Jadi daun singkong disimpan dalam plastik. Daun singkong tersebut digiling halus yang besarannya itu kurang lebih 1 cm seperti di dalam plastik ini. Disimpan jangan sampai bocor. Yang bagus disimpan dalam drum atau tong biru itu ya. Nah itu disimpan kedap udara, jangan sampai bocor. Mudah-mudahan itu nanti bisa tersimpan lama di dalam drum atau plastik tersebut. Nah setelah disimpan di plastik atau di drum seperti ini kurang lebih itu minimal 1 minggu, maksimalnya tidak terbatas, asal tidak bocor langsung disajikan. Ini tidak mengalami keracunan kambingnya. Dengan catatan setelah drum atau plastik dibuka jangan langsung disajikan. Biarkan dahulu 5 menit supaya uap yang ada di drum atau di plastik tersebut hilang baru disajikan. Seperti ini teman-teman. Maka pemberiannya aman untuk breeding ataupun fattening. Begitu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu. Kemudian cara penanganannya bagaimana? Andai kok ada kambing yang kembung dan keracunan, bisa diberikan bloat ya, bloat anti kembung atau rebung, atau bisa disuntik dengan oksi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi semua ada caranya. Yang tradisional ya diberi obat tradisional seperti minyak goreng, atau diberi dengan susu beruang, nah gitu ya. Jadi mudah caranya. Tapi bagi teman-teman yang memang tinggalnya di Lampung, sudah tidak heran lagi dengan pakan daun singkong ini untuk kambing yang begitu diambil dari areal ya, masih segar seperti ini langsung disajikan karena memang sudah terbiasa. Nah tapi bagi teman-teman yang belum terbiasa, sebaiknya daun singkong ini dilayukan dahulu atau silase begitu teman-teman ya. Jangan sampai salah, nanti akibatnya fatal, karena pada dasarnya ini ada racun cyanidanya walaupun sedikit, walaupun ini singkong konsumsi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara apakah disilase aman, apakah diinapkan aman, apakah kalau sudah dijemur aman, kalau kita bicara aman atau tidak, ya pasti tidak aman, karena ini daun singkong yang sedikitnya mengandung cyanida. Tapi semua itu ada caranya untuk mengatasi. Nah begitu teman-teman. Karena yang paling aman saja, katakan rumput, itu juga bisa meracuni kambing ya atau domba, yang kalau salah penyajiannya akan menjadi kembung. Begitu teman-teman. Jadi pemberian pakan yang bagus untuk kambing itu adalah jangan terlalu kelaparan kambingnya ya. Jangan terlalu kelaparan baru diberi pakan. Kalau kelaparan itu biasanya perutnya kosong, dan saat perutnya kosong itulah diberi daun singkong, biasanya setengah jam kemudian atau 30 menit kemudian kambing kembung begitu. Dan kalau untuk teman-teman yang populasinya itu banyak, kambingnya ratusan ekor, memang sebaiknya disilase. Jadi saat panen daun singkong skala besar ya,
itu bisa disimpan secara massal, kemudian nanti disajikan setelah dibutuhkan. Jadi tidak segar seperti ini. Kalau segar seperti ini itu hanya bertahan biasanya di simpanan itu 2 atau 3 hari. 2-3 hari itu biasanya udah busuk seperti ini. Nah, ini sudah menjelang busuk ini ya. Ini biasanya udah 3 hari gitu. Jadi yang paling bagus adalah di silase. Nah, itu tadi sekelumit tentang bank pakan dan bagaimana cara penyimpanan dan penyajiannya. Gitu ya Lur ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Tambahan informasi buat teman-teman ya. Jadi kalau ada keluhan kambingnya itu skabies atau memprengan mulutnya, bisa disuntik menggunakan Wormectin. Begitu teman-teman. Kalau ada kambingnya teman-teman itu kok kutuan, ya banyak kutunya, banyak parasitnya, bisa disemprot menggunakan Fastak gitu ya, atau dengan disuntik Wormectin tadi itu sama saja. Kemudian kalau teman-teman kambingnya itu jegrik, rambutnya kusam, bulunya kusam, rontok, itu biasanya cacingan, maka disuntik dengan diberikan obat, bukan disuntik ya, diberikan obat cacing, bisa Kalbazen, bisa Albendazol, bisa yang lain. Yang jelas itu obat cacing diberikan, biasanya disepet lewat mulutnya, begitu teman-teman. Nah, kalau kambingnya itu kok tidak doyan makan ya, bisa disuntik dengan atau diinjek dengan B kompleks. Nah, seperti itu. Kalau ada kambingnya teman-teman itu kok tidak bisa jalan atau lumpuh, itu teman-teman bisa juga disuntik menggunakan Calcidek ya. Jadi Calcidek ini cocok banget untuk kambing yang lumpuh atau kambing yang terkendala di persendian atau di pertulangan. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa beternak itu, karena beternak itu tidak semudah cerita orang. Maka sebaiknya memang peternak itu harus dibekali keilmuan selain permodalan, begitu ya Lur ya. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.